Bapa di surga, kami bersyukur lewat hadirat-Mu yang memberkati, kesaksian yang menguatkan, bahkan penyertaan-Mu yang memberikan pada kami sebuah semangat untuk menjalankan hari-hari yang penuh dengan tantangan. Bicara secara khusus pada saat ini, biar melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, diubahkan, bahkan diberikan iman yang makin bertumbuh. Demi nama Yesus, kami sambut firman dengan sukacita. Kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Salam dan sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh menyampaikan kembali firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, judul khotbah saya dengan tema Kingdom Principle atau prinsip-prinsip kerajaan Allah, atau yang saya sebut dengan undang-undang dasar kerajaan Tuhan. Bukan sekedar Indonesia punya undang-undang dasar, tapi kerajaan Tuhan juga punya undang-undang dasar. Karena hukum pertama yang ada di dunia ini adalah hukum Tuhan. Hukum kedua yang ada di dunia ini adalah hukum adat. Dan hukum ketiga yang ada di dunia ini adalah hukum negara. Sebelum ada hukum negara, ada hukum adat. Sebelum ada hukum adat, ada hukum Tuhan. Nah, kita akan mempelajari tentang kerajaan Allah atau prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kata kerajaan berasal dari bahasa Inggris yang arti katanya ada kingdom. Kata kingdom berasal dari dua akar kata. King and dominion. Yang artinya raja yang berdaulat, raja yang memerintah. Sedangkan kingdom of God punya pengertian kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang diaktifkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tidak ada kehendak lebih baik selain daripada kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi jika Tuhan yang besar memerintah dalam hidup kita? Apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan? Yang pasti hidup ini aman. Hidup ini punya masa depan yang jelas. Namun sebaliknya, apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingan kita? Apa yang terjadi jika kita berjalan mendahului Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan? Yang pasti hidup ini bisa kacau balau. Hidup ini tidak punya masa depan yang jelas. Itu sebabnya doanya Yesus yang utama dan pertama satu, yaitu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita lihat salah satu firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah dalam Matius pasal 6 ayat 33, Matius pasal 5, Matius pasal 6 dan Matius pasal 7 ada undang-undang dasar kerajaan Tuhan. Saya sudah mengutip dan membahas tentang Matius pasal 5, Matius pasal 6 dan Matius pasal 7 dalam Daily Devotion Yohanes Kristianus. Anda bisa menyaksikannya lebih detail, dan kali ini saya mengutip satu ayat tentang kerajaan Allah, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah mengajarkan untuk kita jangan salah orientasi, jangan salah fokus. Biarlah orientasi kita kepada kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah sebuah kingdom di mana rakyat yang menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Begitu kita mengutamakan kepentingan Tuhan dan hidup dengan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau kita mengejar penambahan, belum tentu kebenaran didapatkan. Kalau kita hidup dalam kerajaan dan kebenaran Tuhan tambahkan, berarti begitu kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semua akan dikurangkan. Ingat, setiap kebenaran ada upahnya, ada rewardnya. Tapi setiap ketidakbenaran ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Ada dua oknum pertama yang melanggar di dunia ini dan mengalami konsekuensinya. Yang pertama ada ular. Ketika ular jatuh dalam dosa, maka ular dikutuk Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, mensesatkan manusia, berontak kepada Tuhan, maka terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Pertama kali Tuhan ciptakan ular. Ular adalah binatang paling mulia dari segala ternak dan binatang di hutan. Tapi begitu ular jatuh dalam dosa, menjadi binatang yang paling terkutuk dari segala binatang di hutan dan dari segala ternak yang ada. Sifat dosa selalu mengurangkan yang terbaik dalam kehidupan. Dan dikatakan dengan perut ulang kau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Pertama kali Tuhan ciptakan ular, ternyata ular pernah punya kaki. Tapi begitu Tuhan mengutuk ular, maka ular tidak ada kakinya sama sekali. Itulah kronologis kenapa ular gak punya kaki, karena dikutuk Tuhan. Sifat dosa selalu mengurangkan yang baik. Dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Rupanya makanan ular. Ular bicara si iblis. Debu tanah. Siapakah debu tanah itu? Manusia.
Karena manusia diciptakan dari debu dan kembali menjadi debu. Rupanya ular si iblis itu. Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saya sedang Yohanes 10 ayat 10 bagian ini. Yesus datang untuk berhidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan dan hancuran. Tapi kerjasama dengan Yesus mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Kerjasama dengan dosa mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi kerjasama dengan kebenaran mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Yang kedua, oknum yang melanggar di planet ini dan mengalami konsekuensinya itu manusia. Ketika manusia itu dalam dosa, maka tanah yang dikutuk. Mari kita lihat di sini, tetap ada konsekuensinya. Dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan manusia dalam Taman Eden. Dan waktu Tuhan tempatkan manusia dalam Taman Eden, Tuhan beri satu perintah yang jelas. Semua tanaman tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali satu. Pohon pengetahuan baik jahat jangan kau makan. Sebab ketika kau makan akan mati. Rupanya ini sifat dasar manusia. Udah kenyang, masih rakus. Udah puas, masih serakah. Menurut literatur. Waktu itu Tuhan ciptakan kira-kira ada lebih daripada 2.500 jenis tanaman. Yang Adam lakukan adalah dia mengabaikan 2.499 jenis tanaman yang lain. Dan fokus kepada satu tanaman yang Tuhan larang. Dan ketika manusia mengambil buah terlarang tersebut, maka tanah yang dikutuk. Thank God Tuhan gak kutuk manusia. Kenapa Tuhan gak kutuk manusia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan kutuk manusia sama dengan dia mengutuk dirinya sendiri. Makanya jangan pernah kita mengutuk sesama. Dengan kita mengutuk sesama, kita sedang mengutuk penciptanya. Jangan pernah merendahkan sesama. Dengan merendahkan sesama, kita sedang merendahkan Tuhan. Kalau kita menghormati sesama, berarti kita sedang menghormati Tuhan kita. Dengan kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi Tuhan kita. Yes, betul. Tuhan gak kutuk manusia, tapi konsekuensi tetap berjalan. Tanah di mana masih tinggal itu yang dikutuk. Tanah bicara tempat di mana kita mengalami kebahagiaan. Tanah bicara tempat di mana kita mengalami peningkatan. Tanah bicara tempat di mana kita mengalami hidup yang tenang. Itulah yang menurun. Itulah yang hilang. Mari kita lihat ayat 18. Kejadian pasal 3. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah kau diambil sebab kau debu dan kau akan kembali menjadi debu. Rupanya ketika manusia melanggar, tanah yang baik jadi semak duri dan rumput duri. Apa itu semak duri dan rumput duri? Semak duri dan rumput duri bicara tempat di mana kita mengalami kegagalan. Semak duri dan rumput duri bicara tempat di mana kita mengalami penurunan. Itulah yang dialami kepada manusia. Rupanya setiap perbuatan manusia dicatat di tanah. Setiap tingkah laku manusia dicatat di bumi. Jadi kalau manusia benar, tanahnya baik. Kalau manusia jahat, tanahnya buruk. Sebab tanah merefleksikan orang yang ada di atasnya. Tanah gak bisa bohong. Ada 3 yang gak bisa kita bohongi. Yang pertama Tuhan, yang kedua dirimu sendiri, dan yang ketiga itu tanah. Tanah baik karena manusia benar. Tanah buruk karena manusia jahat. Rupanya your choice determine your future. Perbuatan Anda akan menentukan masa depan Anda. Jadi kalau Anda hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari perbuatanmu di masa lalu. Kita gak bisa iri dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih bahagia. Kenapa hidup dia jauh lebih sejahtera. Lebih diberkati. Mengalami peningkatan yang kita bisa lakukan berhenti iri. Tapi pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja yang dikerjakannya. Sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan kita gak bisa salahkan orang lain dan Tuhan. Kenapa hidup kita kacau balau? Kenapa pernikahan kita berantakan? Kenapa kita selalu gagal? Kenapa kita ngutang sana ngutang sini? Yang kita bisa lakukan berhenti salahkan orang lain dan Tuhan. Tapi pelajarilah track record hidup kita. Benih-benih apa saja yang kita kerjakan di masa lalu. Sehingga kita tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup kita hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Berarti kalau besok
Kita pengen diberkati. Minggu depan janji Tuhan dikenapi. Tahun depan hidup kita terus mengalami peningkatan. 5 tahun akan datang kita bisa tetap sehat. Yang kita perlu lakukan adalah belajarlah. Hidup berintegritas mulai detik ini. Belajarlah. Generous sama orang lain mulai hari ini. Belajarlah untuk mengampuni musuh-musuh sudah mulai saat ini. Maka besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti kita akan kecap buah yang baik. Ketika saya pergi pelayanan di beberapa daerah kantong-kantong Kristen, saya kaget sekali. Kenapa yang mayoritas ada orang-orang yang bertuhan, yang datang beribadah, tapi kenapa mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Ketika saya coba tinggal 5 hari, 6 hari sama mereka, baru mata saya terbuka. Benar mereka tepuk tangan di gereja. Benar mereka bahkan memberi persembahan di gereja. Benar mereka melayani Tuhan di gereja. Tapi pulang gereja, pulang beribadah, mereka masih mencuri. Mereka masih pakai jimat dan kuasa kegelapan. Mereka masih bisa rusak kebun orang, barang orang. Gak heran. Tanah yang baik jadi semak duri dan berduri. Tapi kabar baik, kalau kita benar di atas tanah ini, kalau kita generous di atas tanah ini, kalau kita mengasihi musuh-musuh di atas ini, maka semak duri dan rumput duri akan berubah menjadi tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kalau kita pergi ke Israel, itu negara gurun. Tapi tahukah sudah, negara gurun ternyata mensubsidi setiap hari 4 pesawat Boeing double decker 2 lantai. Buah-buahan saya seorang ke Eropa. Jadi kalau kita makan apel gede-gede di London, buatannya Israel. Kalau kita makan korma gede-gede di Prancis, buatannya Israel. Kalau kita makan pisang gede-gede di Amsterdam, buatannya Israel. Padahal kalau kita mendarat di Eropa, itu padang subur. Harusnya negara subur mensubsidi negara gurun. Ini negara gurun mensubsidi negara subur. Lalu kenapa kok bisa negara Eropa harus perlu disubsidi sama negara dari Israel yang mayoritas ada daerah geografisnya ada gurun pasir. Ternyata kalau kita pergi ke Eropa, kita akan menemukan di mana rata-rata di sana orang-orang yang free sex, free drug, free lifestyle. No wonder kalau daerah itu akhirnya mengalami kekurangan yang terbaik. Perlu disubsidi dari yang lain. Tapi kalau kita mendarat di Israel, kita akan lihat orang-orang yang di sana berpegang pada prinsip, berpegang pada kebenaran. Hal ini yang membuat akhir negara tersebut, walaupun minoritas 2% penduduk Yahudi yang ada di muka bumi ini, sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi, sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi, sepertiga pemilik pabrik terbesar adalah orang Yahudi. Suatu kali ketika saya melayani di salah satu kota di Indonesia, setelah melayani seorang pengusaha, kemudian mengajak saya makan. Ketika kita makan, saya ngomong panjang lebar tentang firman Tuhan, tentang pelayanan. Dan selesai saya makan, saya berkata gantian, Anda bicara sesuatu yang bisa memberkati saya. Ini sebuah filosofi, waktu kita duduk, dengerin orang lain berbicara, kita sedang diberkati. Kita sedang dibuka wawasan. Namun kita berdiri dan berbicara, kita sedang memberkati. Kita sedang memberi nilai tambah buat hidup orang lain. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita duduk, dengerin orang yang berbicara, kita sedang diberi adding value, nilai tambah, diberkati, wawasan kita dibuka. Jangan pernah berpikir ketika kita dengerin hari ini ibadah online membuat kita wasting time. Jangan pernah berpikir kita duduk di kelas dengerin dosen mengajar wasting time. Jangan pernah berpikir kita duduk dengerin orang tua kasih nasihat wasting time. Justru ketika kita duduk dengerin orang lain, kita diberkati, diberi nilai tambah. Waktu kita berdiri, kita sedang memberkati, memberi nilai tambah. Sekali-kali saya sebagai hamba Tuhan juga perlu duduk dengerin yang lain bicara, dan betul. Waktu dia bicara, saya diberkati luar biasa. Dia berkata, saya punya teman baik. 10 tahun yang lalu, dia seorang paling miskin di kotanya. Tapi 10 tahun kemudian, dia di orang yang paling kaya raya dan berpengaruh di kotanya. Kemudian saya langsung berkata sama orang ini, teman saya ini, "Woi, ceritakan sama saya,
kiat-kiat kesuksesan nih. Bagaimana yang tadinya dari orang paling miskin jadi orang paling kaya dalam 10 tahun, orang yang tidak berpengaruh jadi orang yang paling berpengaruh dalam 10 tahun. Dan kemudian teman saya bicara gini, orang ini punya prinsip satu, saya harus rakus mengampuni. Saya harus rakus hidup dalam integritas. Saya harus rakus menolong. Integritas orang ini gak bisa digoyangkan. Ketika dia digoda sama wanita muda, dia berkata sekali-kali, saya tidak akan melukai istri dan keluarga saya. Bahkan tiap kali dia dijahati sama orang, ditipu, dia selalu memberkati. Dan seandainya orang yang menipu itu susah, bangkrut, dia bantu, dia tolong. Dan akhirnya musuh-musuhnya menjadi mitra bisnisnya. Bahkan dia bukan cuma orang yang rakus mengampuni, dia rakus memberkati. Kalau kemana-mana dia selalu nolong orang, gak pernah datang dengan tangan hampa, selalu memberkati orang susah dalam keadaan krisis, dia selalu support sana sini. Bahkan kalau dia lagi makan, duduk di satu restoran, dia tahu ada orang yang dia kenal. Yang dia lakukan adalah dia bukan cuma bayar meja sedikit, dia bayar meja orang itu. Walaupun dia cuma baru tahu kena sedikit, dia bantu. Dan akhirnya inilah yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang paling berpengaruh dan orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya ketika kita berani untuk rakus menolong, berani untuk rakus hidup dengan integritas, berani untuk kita rakus mengampuni, maka semak duri dan rubuh duri dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keadaan kesehatan kita akan Tuhan rubah menjadi tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Membuat kita sehat, membuat kita diberkati, membuat kita dibela sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan membantu ketika kita belajar untuk hidup dalam integritas selama ada di tanah ini. Amin.